Halo Juragan, di sini dengan Iqbal. Sekarang saya mau coba aduin Asus Zenfone 3 seri terendah dengan Oppo F1s. Pengaduan ini hanya di sektor yang menurut saya penting aja untuk sebuah smartphone tentunya. Pertama, kualitas layar. Bukan ukuran tapi kualitas berdasarkan hasil akhir keluaran gambar dari layar. Kedua, kamera. Ini penting banget karena HP yang diaduin di sini sama-sama berharga di atas 3 juta. Jadi kamera wajib diadu. Ketiga, kecepatan fingerprint. Karena sama-sama punya fitur ini, jadi ini wajib diadu juga ya kan? Keempat, performa gaming. Ini juga wajib diadu karena performa gaming biasanya menjadi acuan sebuah smartphone yang jago atau nggak jago. Jadi kita apa jago-jago di sini ya kan? Kelima, paket penjualan. Keenam, ketahanan baterai. Walaupun punya kapasitas yang berbeda karena ukuran HP-nya juga beda, tapi kita lihat siapa yang paling awet dalam pemakaian saya. Nah, jadi udah jelas ya ada 6 sektor yang bakal kita aduin. Kalau agak-agak heran kenapa sektor desain dan audio nggak saya bahas, alasannya adalah itu hal yang benar-benar relatif menurut saya kan. Jadi selera bentuk HP orang itu beda-beda, selera kualitas audio orang juga beda-beda. Ada yang suka bassnya kecil, ada yang suka bassnya gede-gede pakai headset. Jadi saya nggak bakal bahas itu ya kan. Oke, kita mulai aja. Pertama, kualitas layar. Dari spek udah kelihatan kalau layar Zenfone 3 unggul karena udah Full HD dan ukurannya lebih kecil. Otomatis pixel per inch-nya juga lebih rapat. Dan emang kebukti, keluaran warna dari layar Zenfone 3 lebih gonjreng dan lebih sedap dipandang, walaupun sama-sama pakai IPS. Poin plus untuk keduanya adalah layarnya sama-sama menggunakan lekungan 2,5D atau 2.5D glass dan perlindungan kaca Corning Gorilla Glass. Namun skor akhir tetap di sektor kualitas ya, jadi Zenfone 3 yang menang. 1-0. Kedua, kamera. Kamera yang bakal saya aduin adalah kamera depan dan kamera belakang. Di atas kertas, spesifikasi kamera belakang Zenfone 3 unggul dibandingkan Oppo F1s. Dan sebaliknya, spesifikasi kamera depan F1s lebih unggul dibandingkan Zenfone 3. Pertama kita bahas kamera depannya. Saya paling suka sama kamera depan smartphone yang terang dan jelas. Udah itu aja udah cukup menurut saya. Terang dan jelas. Kamera depan tuh emang paling penting tuh terang dan jelas. Jadi muka tuh harus ganteng atau cantik ya kan? Dan kalau dilihat hasilnya, Oppo F1s paling masuk kriteria ini. Karena di kondisi low light, kamera depan Oppo F1s mampu mengungguli Zenfone 3 dengan terangnya itu. Jadi hasil kamera depannya tuh di kondisi gelap tuh terang. Tapi pas di kondisi cukup cahaya, saya lebih suka hasil Zenfone 3. Lanjut ke kamera belakang. Kelihatan di sini kalau hasil kamera Zenfone 3 lebih unggul di berbagai kondisi. Hasilnya lebih natural dan lebih detail. Bunga lebih kelihatan merah, daun lebih kelihatan hijau. Untuk low light tanpa flash juga Zenfone 3 masih unggul dengan natural dan detailnya itu tadi. Malahan, hasil gambarnya juga lebih terang. Saya ngetes kamera belakangnya ini pakai auto aja, nggak ada dioprek-oprek sama-sama bawaan auto. Saat kondisi low light dengan flash, hasilnya masih sama. Zenfone 3 terang dan detail, tapi Oppo F1s nggak terlalu detail. Saat kondisi low light dengan flash hasilnya masih sama, Zenfone 3 unggul dengan terang dan detailnya itu tadi. Tapi Oppo F1s walaupun nggak terlalu detail, masih ngasih gambar yang lebih enak dilihat di kondisi ini. Lebih enak dilihat ya kan, bukan lebih bagus. Tapi tetap aja, untuk sektor ini Zenfone 3 jelas lebih unggul. 2-0. Ketiga, kecepatan fingerprint. Saya bakal seadil mungkin nyentuh pemindai sidik jarinya ini. Saya posisiin sama-sama dalam kondisi layar hidup namun terkunci. Hasilnya benar-benar imbang. Keduanya punya pemindai sidik jari yang cepat dan akurat juga. Saya nggak pernah nemuin masalah buka kunci pakai pemindai sidik jari di kedua smartphone ini. Jadi di sektor ini saya kasih masing-masing 1 poin kan, karena dua-duanya juga bagus. 3-1. Keempat, performa gaming. Kenapa performa gaming? Karena kalau performa buka tutup aplikasi, itu agak sedikit kurang adil kalau kita bahas. Untuk diaduin ya. Tiap smartphone punya UI masing-masing yang unik, dan efek animasinya juga sangat berpengaruh kepada kecepatan buka tutup aplikasi. Dan kecepatan buka tutup aplikasi biasanya bisa dibuat lebih baik jika ada pembaharuan software. Jadi agak kayak masa depan tuh siapa yang tahu sih gitu. Siapa tahu nanti jadi lebih cepat lagi ini sama ini gitulah, software. Namun perlu agak ingat, kedua HP ini punya kecepatan buka tutup aplikasi yang cepat. Tergolong cepat. Di sini cara tesnya adalah HP mana yang lebih smooth menjalankan game bergrafis 3D dengan settingan kualitas yang sama yaitu high. Yang paling smooth yang menang. Kita lihat di sini Oppo F1s masih sangat playable. Tapi kalau dilihat-lihat performanya kurang smooth, nggak seperti Zenfone 3. Zenfone 3 sangat lancar dengan FPS yang stabil. Hasilnya, main game jauh lebih nyaman di Zenfone 3. Jadi Zenfone 3 menang di sini ya kan? 4-1.
Kita lanjut ke yang kelima, paket penjualan dan fitur tambahan. Ini sangat penting dan menjadi daya tarik pembeli juga. Oppo F1s jelas menang di sini. Selain di paket penjualan yang dikasih silikon anti gores dan earphone, sedangkan di Zenfone 3 enggak ya kan? Slot kartu di F1s juga bukan bertipe hybrid, jadi Agan bisa pakai dual SIM dan microSD sekaligus. Itu mantap, saya suka. Zenfone 3 nggak punya itu, paket penjualannya standar dan dual SIM-nya hybrid. Suatu kekurangan untuk smartphone yang bertenaga seperti Zenfone 3. Oppo F1s dapat 1 poin di sini, 42. Kita lanjut ke sektor terakhir, yaitu sektor baterai. Ternyata keduanya punya performa baterai yang hampir sama walaupun beda kapasitas gan, yaitu namanya tergolong awet menurut pemakaian Juragan Tecno ya kan. Saya nggak bisa bandingin screen on time-nya karena nggak bakal akurat kalau dites berdasarkan penggunaan sehari-hari. Saya nggak mungkin pakai 2 HP dengan cara yang sama atau identik seharian, itu mustahil gan. Jadi saya hanya mengira-ngira pemakaian saya rata-rata itu berapa lama dapatnya di kedua HP tersebut. Dan di sektor ini seri, keduanya masih sama-sama tergolong awet untuk pemakaian saya kan. Ingat, pemakaian orang beda-beda. Keduanya dapat poin karena memang sama-sama tergolong awet untuk pemakaian saya. Skornya jadi 5-3. Ya, skor akhir adalah 5-3 kan untuk kemenangan Zenfone 3. 5-3 untuk kemenangan Zenfone 3. Karena saya hanya bahas hal yang menurut saya penting aja untuk sebuah smartphone dengan kisaran harga segini, mudah-mudahan pengaduan ini adil ya kan. Ya, jadi kesimpulannya Zenfone 3 yang menang. Jadi kalau agak nanya mending F1s atau Zenfone 3, saya bakalan rekomendasiin Zenfone 3. Jadi mungkin segini aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Gimana dengan pendapat Agan? Komen di bawah ya. Kalau suka videonya jangan lupa di like. Makasih udah nonton, Juragan Tecno cabut. Thank you, Gan.